Macam-macam verb phrase, rangkaian kata yang inti katanya yaitu kata kerja. Macam verb phrase dilihat dari analisanya yang ada di pengertian, ada traditional grammar dan generative grammar. Nah, yang tadi sama halnya di pengertian. Menurut traditional grammar ya sebuah verb phrase yang tersusun dari verb auxiliary, kata kerja bantu, dan kata kerja inti. Sedangkan kalau generatif dari predikat, objek, adverb. Dari verbnya semua, objeknya, serta adverbnya. Nah, ini contoh seperti halnya di pengertian tadi. Traditional grammar ada verb auxiliary dan verb ordinary atau adverb, auxiliary verb, dan main verbnya. Dilihat dari sini, dari contohnya Tasya is running toward her parents, yang mana? Ya, yang is running itu verb phrase-nya. Generative grammar ada auxiliary verb, object, adverb, atau adverb dan verbnya saja. Nah, itu bisa ya, baik adverbnya di depan maupun di belakang kata kerjanya. Contohnya ada Tasya is running toward her parents. Nah, dari mana? Yang verb phrase-nya is running toward her parents. Sedangkan yang contoh kedua, I always study hard. Verb phrase-nya yang mana? Always study hard. Nah, traditional grammar kita bedah satu persatu. Kelompok kata berupa ordinary verb, kata kerja utama, dan kata kerja bantu atau auxiliary verb, atau main verb yang tadi ya, main verb dan auxiliary verb. Ordinary verb dulu yang kita bahas adalah kata kerja utama atau inti yang harus ada dalam suatu kalimat dan berjumlah hanya satu dalam kalimat, kecuali jika ada conjunction yang dimunculkan. Contoh seperti drive, want, read, taste, smell, is, am, are, was, were, been. Nah, teman-teman, untuk kata kerja sendiri yang ordinary bisa jadi ada aktivitasnya. Di dalam bahasa Indonesia ya ada aktivitasnya, ada namanya kata kerja ya ada aktivitasnya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dalam bahasa Inggris belum tentu. Seperti hanya is, am, are, was, were di sana. Mereka juga termasuk kata kerja. Nah, mereka juga bisa sebagai ordinary verb. Sedangkan auxiliary verb, kata kerja bantu, dapat berupa primary auxiliary. Yang pertama nih, ada be, is, am, are, was, were, been, do, does, did, have, has, had. Nah, mereka tak bermakna kecuali be, tetapi memiliki fungsi. Nah, kecuali be ya. Kalau be biasanya dapat memunculkan makna adalah, berada, menjadi, atau ya nggak usah dimaknai. Nah, mereka sebenarnya nggak bermakna. Bisa sebagai auxiliary dan juga bisa sebagai ordinary. Hati-hati ya. Be seperti yang di ordinary tadi tidak bermakna, nggak kata kerja inti, bisa jadi sebagai kata kerja inti. Di sini sebagai kata kerja bantu. Cirinya bagaimana? Berarti di belakangnya ada kata kerja lainnya. Kalau yang di atas kata kerjanya berdiri sendiri. Nah, do, does, did juga bisa sebagai ordinary, maknanya melakukan. Have, has, had bisa juga sebagai ordinary yang bermakna mempunyai. Jadi hati-hati yang di sini, ketika di belakang mereka ada kata kerja lain, berarti dia sebagai kata kerja bantu dari primary auxiliary. Selain itu, ada juga emphasis auxiliary. Biasanya digunakan untuk memberikan tekanan atau kesungguhan pada suatu tindakan atau peristiwa. Macamnya do, does, did. Hanya saja teman-teman, di sini digunakan pada kalimat positif saja, yang bermakna benar-benar atau sungguh-sungguh. Ada juga modal auxiliary. Macamnya seperti can, could, might, will, would, shall, should, must, ought, to, had, better, would, rather, need, dare. Mereka memiliki makna dan juga memiliki fungsi. Nah, kalau yang tadi primary kan tidak memiliki makna tapi memiliki fungsi. Nah, dari emphasis auxiliary dan modal auxiliary, mereka mempunyai makna dan juga memiliki fungsi.
Dan yang keempat, similar expression of modal. Nah, ini persamaan dari modal. Tadi ada modal can. Nah, persamaannya be able to, might, persamaannya be allowed to, must, bisa have atau has to, have got to atau be to, will, be going to atau be about to juga ada. Would, used to, should, be supposed to. Nah, maknanya mereka semuanya sama. Can dengan be able to yang maknanya bisa atau dapat atau mampu dan lain sebagainya, teman-teman. Polanya untuk tradisional grammar untuk verb phrase ya verb auxiliary dengan verb ordinary. Jadi tadi ada primary auxiliary, emphasis auxiliary, modal auxiliary serta seom atau similar expression of modal auxiliary. Nah, ditambahkan verb ordinary-nya itu sudah membentuk rangkaian kata kerja yang intinya kata kerja. Nah, hanya saja teman-teman, kebanyakan memang kalau analisa kata kerja ini, verb phrase sudah masuk ke bentuk kalimat. Nah, contohnya nih, ada I have been studying English for an hour. Kalimatnya seperti itu. Mana sih verb phrase-nya kalau teman-teman mau mencari verbnya? Ya, have been studying. Nah, ada kata kerja bantu seperti have been dan kata kerja inti studying yang maknanya kan hanya belajar. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bukan berarti have been maknanya sudah, teman-teman. Itu hanya sebagai pemanis saja. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Dengan saya belajar bahasa Inggris selama 1 jam kan yang dimaksud sama. Nah, jadi kata sudah hanya sebagai pemanis. Dan kata kerja intinya kan tadi yang bermakna belajar. Tuh. Contoh yang kedua, I will ask you a question. Saya akan menanyakan kamu pertanyaan kepadamu. Nah, bisa juga auxiliary-nya bermakna seperti will. Will ini kan ada makna yang bermakna akan, mempunyai makna akan. Jadi rangkaian kata kerjanya ya akan menanyakan. Will ask. Nah, will auxiliary-nya ask ordinary-nya. Contoh yang ketiga, they must be able to cook a chicken. Mereka harus bisa masak ayam. Nah, must itu maknanya harus, be able to maknanya bisa, cook masak. Intinya di cook, teman-teman. Must be able to kan hanya sebagai pembantu. Gak mungkin teman-teman hanya bilang kamu harus bisa ayam, kamu harus ayam, kan bukan. Intinya kan di kata memasak. Contoh lainnya, do you need a new book? Nah, ini kalimat pertanyaan. Bisa nggak? Bisa. Mana verb phrase-nya do dan need? Nah, ini dipisah ya, teman-teman. Verb auxiliary dan do-nya. Bisa nggak dia dijadikan verb phrase? Bisa. Rangkaian kata kerja. Contoh yang kedua, what are you doing? Nah, contoh yang kelima ya sebenarnya. What are you doing? Are you doing? Ya, are doing itu kata kerja bantu berupa are dan doing kata kerja intinya. She is not reading her new book. Nah, is dan reading itu kata kerja bantu dan kata kerja inti. Not-nya apa? Adverb. Sedangkan menggunakan generative grammar, kelompok kata berupa verb atau kata kerja dan adverb kata keterangan. Nah, ini yang pertama ya, kita pakai analisa yang pertama ada pre-modifier berupa adverb atau auxiliary di depannya dan post-modifier berupa objek dan adverbnya. Nah, sebenarnya itu ya. Jadi tidak terbatas pada adverbnya saja sebenarnya, teman-teman. Bisa juga objek yang berupa noun atau pronoun. Intinya kita menghilangkan subjek. Nah, subjeknya dihilangkan, sudah ke belakang itu untuk menganalisa bahwa dia si verb phrase. Nah, contoh I always study hard. Ya, I-nya saja buang. Always study hard. Saya belajar dengan giat. Saya selalu belajar dengan giat. Nah, selalu belajar dengan giat ya verb phrase-nya. Kalau mau menganalisa frasa kata kerja. Nah, intinya di mana? Belajarnya.
Nah, yang selalu kan belajarnya, yang dengan giat belajarnya. Contoh yang kedua, you have seldom eaten in this restaurant. Ya, hilangkan you-nya untuk menganalisa bahwa dia favorit. Nah, kamu jarang makan di restoran. Nah, jarang makan di restoran ya sebagai kata kerja, rangkaian kata kerja. Contoh yang lainnya, she is not reading her new book. Is not reading her new book itu sebagai favoritnya. Tuh. Dia tidak membaca buku sekarang. Nah, tidak membaca buku sekarang. Nah, itu dianggap verb phrase-nya. Head-nya apa? Reading, kata kerja intinya. Pre-modifiernya atau penjelas awalnya ya is not. Penjelas akhirnya, penjelas di belakang her book now. Rumus-rumus verb phrase di bawah ini ada rumus-rumus yang biasa digunakan untuk menyusun verb phrase. Supaya lebih paham, di bawah ini disertakan contoh-contohnya untuk teman-teman berdasarkan traditional grammar dan generative grammar rules. Nah, ada main verb only. She tries so hard. Nah, kalau di traditional grammar nggak ada ini verb phrase-nya ya, tries saja, itu bukan verb phrase melainkan kata. Tapi kalau generative grammar ada tries so hard. Nah, try so hard berarti adverb-nya dimasukkan ya, meskipun di awal tadi formulanya hanya main verb only ya, karena main verb-nya hanya satu, nggak ada auxiliary-nya, intinya di situ. Ada juga auxiliary plus present participle. She is trying so hard. Nah, is trying di traditional grammar itu sebagai rangkaian kata kerjanya atau verb phrase-nya. Kalau di generative grammar ya is trying so hard. Ada auxiliary plus past participle. Contohnya she has tried so hard. Nah, traditional grammar ya hanya has tried-nya itu verb phrase-nya. Sedangkan di generative grammar has tried so hard itu verb phrase-nya. Bisa juga modal auxiliary plus main verb. She could try harder than this. Could try itu traditional grammar-nya. Pada verb phrase pada traditional grammar-nya. Sedangkan pada generative grammar ya could try harder than this. Bisa juga modal auxiliary plus auxiliary lain plus past participle. She should have tried the best. Nah, should have tried itu verb phrase pada traditional grammar kalau kita menganalisa pakai traditional grammar. Kalau pakai generative grammar ya should have tried her best. Bisa juga lebih panjang, modal auxiliary plus auxiliary lain plus auxiliary lainnya lagi plus past participle atau verb inti yang berupa past participle. They must have been killed. Nah, by now. Kalau untuk traditional grammar ya must have been killed. Kalau untuk generative grammar must have been killed by now. Nah, oh iya, past participle itu apa sih? Verb 3 teman-teman. Kalau present participle itu verb ing. Nah, dilihat dari sini modal auxiliary, present participle berarti verb ing intinya. Contoh ada kita ambil satu saja ya. I would have been waiting. Nah, for you. Belakang ada kalimat lagi sebenarnya ya. Nah, tapi di situ kan hanya satu kata. Jadi intinya dia penjelas lainnya ya. Kalau diambil dari traditional grammar ya hanya would have been waiting yang mananya menunggu, akan menunggu. Gitu saja sebenarnya. Kalau di generative grammar would have been waiting for you if I knew you came. Nah, itu sebagai verb phrase-nya. Bisa juga modal be plus present participle juga bisa ya. She must be cooking for you now. Must be cooking itu kalau kita analisa pakai traditional grammar dia verb phrase-nya. Nah, kalau di generative grammar must be cooking for you now. Bisa juga do, did, does juga bisa ya plus main verb. I did understand
your explanation. Nah, di traditional grammar ya verb auxiliary plus kata kerja intinya, verb auxiliary plus ordinary-nya did understand saja. Kalau di generatif sampai belakang, sampai inti, sampai selesai. Intinya si subjek hilangkan. Nah, itu sudah bisa menganalisa verb phrase dari generative grammar. Yang terakhir ada did understand your explanation. Jadi sebenarnya meskipun formulanya ini banyak, intinya yaitu tadi, kalau kita analisa hanya verbnya saja berarti traditional grammar, kalau dari verb ke belakang berarti yang generative grammar. Intinya generative grammar menghilangkan subjeknya saja analisanya sebenarnya ya. Thanks for watching.